Terima kasih udah mampir, dan sekarang kita mau bongkar bajai pulsar 135. Kita mau cek di bagian rasio ya. Dan sekalian nanti kita mau rapihin, kita mau cat ulang ya. Itu untuk bagian rangkanya udah siap. Dan sekarang kita mau cek untuk di bagian mesin. Jadi bajai pulsar ini ada kendala di bagian rasio. Untuk persnelingnya, untuk pemindahan giginya ini kadang-kadang suka netral sendiri pas jalan ya. Keras juga untuk persnelingnya. Jadi nanti kita bongkar, kita mau lihat di bagian manakah untuk permasalahan di bajai pulsar 135, oke? Sekarang kita bongkar, kita cek. Let's go. Kamu dari situ, Li. Scrub kita lepas dulu. Scrubnya untuk langkah nanti kita hitung.
Oke, di sini untuk di bagian crankcase kita sudah bersihin semua ya. Walaupun nggak terlalu bersih, tapi ya lumayan lah. Dan sekarang kita mau cek di area rasio yang katanya suka mindah sendiri giginya ya. Kita cek dulu satu persatu. Nah. Kalau di sini untuk di bagian rasionya ini, kalau menurut saya ini masih aman. Ini gak ada bagian gigi yang patah ataupun hilang ya. Oke. Ini aman. Ini aman. Ini nggak ada kendala di bagian rasio. Sekundernya ini aman. Kita cek untuk bagian satunya. Cuman di sini agak terkikis dikit doang. Tapi nggak terlalu bermasalah. Tapi untuk keseluruhan di sini masih aman. Nggak ada satupun giginya yang patah ya. Begitu juga untuk gigi pemindahnya di sini. Gigi mainnya juga aman ya. Ini aman. Terus kita lanjut untuk di bagian shift drum. Di sini juga masih bagus semua, belum pada yang aus ya. Ini masih utuh semua, masih bagus. Ini masih aman kalau menurut saya, ini masih aman, masih tebal semua. Di sini juga masih mulus semua. Ini masih mulus. Nah, bagian shift drum ini aman. Masih presisi semua. Belum ada yang goyang. Masih aman. Kemudian di bagian botolannya di sini. Ini juga masih mulus semua, nggak ada kendala ya. Ini masih aman jaya. Di sini kita mau kasih tips untuk cara pelepasan bos yang ada di sini. Bos busi. Nah, di sini kan ada bos-bosan seperti ini. Nah, ini masuk ke area sini. Untuk kalian para pemula ya, mungkin bingung ketika pelepasan gigi sentrik ataupun rantai keteng. Ini ada pengunci di sini, ada baut kecil nih. Ini dilepas dulu, kendorin, habis itu keluarin, baru si rantai keteng ini bisa dilepas ya. Satu lagi di sini untuk di bagian baut primseknya atau perumahan kopling. Untuk tipe bajai maupun pulsar. Untuk tipe TVS juga sama. TVS Neo ataupun bajai pulsar 135. Ini untuk di bagian baut. Ini kebalikannya di motor Honda ataupun motor-motor yang lain ya. Nah, kalau buat kalian biasanya buat ngendorin arah ke
berlawan arah jarum jam. Justru di sini malah untuk ngencengin ya, jangan salah. Nih. Pusin dulu. Nah, di sini kalau kita putar arah dengan jarum jam, di sini ngendorin ya. Nah, seperti ini. Ini buat ngendorin, sedangkan yang buat biasa kita ngendorin di sini malah ngencengin ya. Jadi ngencenginnya berlawanan arah jarum jam. Jangan salah. Alangkah baiknya ketika kita mau ngendorin, kita lihat dulu ya alur dari dratnya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian untuk di bagian rantai sentrik, ini memakai tipe kayak grand. Jadi kalau buat nyari persamaan ini mudah ya, masalah panjang pendek bisa lah disambung, nggak masalah. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk persamaan ya. Dan intinya untuk di bagian rasio ini masih aman ya. Dan di sini untuk persamaan kampasnya ini pakai grand ya. Pakai grand kayaknya ini bisa. Di sini untuk kode-kodenya sama kayak grand. Mana ini primseknya? Oke, di sini untuk satelit, di bagian satelit maupun primseknya ya, perumahan kopling. Nah, di sini untuk kode-kodenya nih ya, FCC R1CO ya. Kita mau samain ya. Dan kebetulan di sini ini Honda Tiger ya. Honda Tiger kita mau cocokin apakah dia bisa untuk kanibal ke arah Honda, keluarga Honda ya. Oke, ini untuk kampasnya kita cocokin, coba kita pasang di sini ya. Untuk kampas ini sama, cuman perbedaan ada di bagian plat. Nah, plat. Coba kita pakai plat yang ini. Perbedaan cuman di bagian plat ya. Kalau untuk kampasnya ini sama, punya Tiger, Supra ini sama. Nih, look and play. Ya. Tapi untuk diameter asnya ini beda, lebih besaran punya Tiger. Ini lebih kecil ya. Oke. Kemudian nih, untuk diameternya di sini ini sama persis ya dengan Honda Tiger. Diameter luarnya juga sama ya. Perbedaan cuma di bagian platnya di sini ya. Dari sininya nih. Kalau untuk baja ini cenderung lebih banyak. Ini lebih arang, lebih gede. Bedanya di situ doang. Ya.
Untuk ketebalannya kita cek pakai sigmat aja. Lebih tebal ya, lihat, lebih tebal kepunyaan Honda Tiger, sekitar 4 milian. Untuk tingginya, tinggi dudukan bautnya, ini larinya ke Grand ini sama ya. Oke, jadi intinya untuk satelit ini ataupun perumahan, kalau untuk di bagian kampas ini bisa pakai Supra untuk kanibalannya ya. Kalau untuk seset ini nggak bisa karena diameter as untuk Honda Tiger ini lebih besar, sedangkan untuk tipe baja ini lebih kecil ya. Oke. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk di bagian pengecekan di area rasio maupun komponen yang lain dan untuk persamaannya ya. Kita lanjut untuk di bagian pemasangan ya. Oke. Terima kasih udah mampir ke channel gua, dan kita lanjut untuk di video-video kita selanjutnya. Oke, see you next time.